Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sikap kerjasama. Ada yang tahu kerjasama itu artinya apa sih Bu? Sikap kerjasama itu seperti apa sih Bu? Contoh kerjasama itu apa sih Bu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya, kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ibu akan jelaskan tentang kerjasama, contoh kerjasama, apa artinya kerjasama. Tapi didengarkan dengan baik ya, jangan ada yang ngobrol dan jangan ada yang bercanda. Anak-anak, ada yang tahu tidak kerjasama itu artinya apa ya? Ya, kerjasama artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, tidak sendirian. Kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi kalau ngerjainnya 1 orang, bukan kerjasama namanya. Kalau mengerjakannya 4 orang, disebut kerjasama bukan? Ya, dikerjakan oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, ataupun 10 orang atau ramai-ramai, itu disebut kerjasama. Nah, tapi kerjasama itu tidak boleh dilakukan untuk hal yang tidak baik ya. Kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik. Bu, kenapa sih kita harus bekerja sama? Kan enakan kerja sendirian, Bu. Gak ada yang ngatur-ngatur. Betul, bekerja sendirian tidak ada yang mengatur. Tapi kita sebagai manusia tetap harus bekerja sama. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Di mana makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri, tapi harus butuh bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup hanya sendirian. Pasti butuh teman. Betul nggak? Coba, kalau kalian hanya hidup sendirian di dunia ini, tidak ada teman satupun. Tidak bisa hidup dengan enak. Seperti Nabi Adam dulu juga Allah menciptakan Nabi Adam hanya sendirian. Tapi Nabi Adam merasa kesepian. Akhirnya minta kasih teman deh sama Allah. Dan akhirnya Allah ciptakanlah Siti Hawa untuk dijadikan teman Nabi Adam. Sekarang Ibu mau tanya, coba ada yang bisa memberitahu, memberikan contoh kerjasama? Ada banyak loh contoh kerjasama. Iya, betul. Di kelas kita bisa bekerja sama. Di rumah kita bisa bekerja sama. Di lingkungan sekitar pun kita bisa bekerja sama. Seperti di kelas, kita melakukan piket kelas kan tiap hari ya. Kalau mau sholat juga kita rapikan kelas dulu. Pundurin mejanya, menyapu kelas. Nah, itu mengerjakannya bersama-sama tidak? Iya betul, bekerja sama kita. Bareng-bareng ngerjainnya, nggak sendirian. Kemudian contoh berikutnya, kerja kelompok. Nah, kita punya kelompok belajar kan? Nah, kalau Bu Ade kasih tugas untuk dikerjakan secara bersama-sama tuh, boleh dikerjain sama-sama. Tapi kalau tugasnya individu, nggak boleh. Kayak lagi ulangan, itu nggak boleh kerja sama ya. Dikerjakan sendirian kalau ulangan. Tapi kalau memang tugasnya, ayo kita kerja kelompok, maka harus kerja kelompok semuanya. Tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang bercanda, ada yang tidak mengerjakan tugas, tidak boleh tuh. Nggak jadi kerja kelompok nantinya. Kemudian ada lagi contoh kerjasama di rumah. Membersihkan rumah bersama-sama. Tuh, kalau hari Minggu libur ya, Sabtu Minggu membersihkan rumah bareng mama, papa, kakak, adik, tante kalau ada tantenya di rumah. Ya, siapa yang suka bekerja sama di rumah? Iya, pintar. Siapa yang suka bekerja sama di sekolah? Iya, semuanya ya. Ibu juga udah lihat anak-anak pada kerja sama semuanya. Pinter semua, good girl and good boy. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita harus kerja sama? Kan nggak enak kerjanya bareng-bareng, ribet Bu.
Tunggu dulu. Kerjasama itu banyak manfaatnya. Yang pertama, udah pasti nih kalau kita kerjasama membantu orang, itu pasti akan dapat pahala. Dari siapa? Iya betul, dari Allah. Dan juga kita disayang. Mau nggak disayang sama Allah? Pasti mau dong. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Coba bayangkan, kalau anak-anak angkat kursi atau meja ini sendirian nih, berat nggak kira-kira mejanya? Iya pasti berat. Kalau ngangkatnya sendiri pasti berat. Tapi ketika kita mengangkatnya berdua, akan terasa lebih ringan. Kita ngangkatnya bertiga, lebih ringan lagi. Ngangkatnya berempat, wah lebih ringan lagi. Kemudian kalau kita nyapu kelas, kelasnya kan luas nih ya kelas kita. Kalau nyapunya sendirian, selesainya cepet nggak? Lama pasti. Tapi kalau mengerjakannya bersama-sama, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, yang seharusnya selesai dalam waktu 1 jam, karena dikerjakannya bersama-sama, wah bisa-bisa 15 menit juga selesai. Betul nggak? Betul. Selain itu, kerjasama juga dapat mempererat tali persaudaraan. Dengan kita bekerja bersama-sama, akhirnya kita saling mengenal, kita saling sayang. Oh iya, dia mah baik anaknya. Kita temenin, kita main sama dia. Jadi temenan, jadi saudaraan deh. Betul tidak? Pasti betul dong. Nah, selain kerjasama itu ada manfaatnya, kerjasama juga ada akibatnya kalau yang nggak mau kerjasama. Siapa? Tadi yang nggak mau kerjasama. Maunya kerjanya sendirian aja Bu, biar nggak ribet. Ayo, nih ada loh akibatnya kalau tidak mau bekerja sama. Yang pertama, hidup kita jadi tidak nyaman. Masa sih nggak nyaman Bu? Iya dong, kan hidupnya sendirian. Nggak mau kerja bareng-bareng sama temennya. Temennya juga jadi nggak mau, jadi males mau nemeninnya juga, mau bantu-bantunya. Karena ketika mau dibantu, pasti jawabannya, udah sana, aku juga bisa kok ngerjain sendiri. Nah, jadi ada temennya nggak? Nggak ada. Yang kedua, berpotensi dijauhi oleh teman. Betul nggak? Betul, tadi mau dibantuin, nggak mau. Akhirnya temannya jadi males deh. Udahlah nggak usah temenin dia. Nggak usah dibantu, orang dia dibantu juga. Pasti nggak mau. Ya nggak? Yang berikutnya, bisa mendapatkan teguran. Iya, betul. Ditegur siapa? Ditegur sama bu guru pastinya kalau di sekolah mah. Kalau di rumah ditegur sama mama. Ya, udah gitu nanti lama-lama ditegur dia sama Allah. Mau nggak kalau sampai ditegur sama Allah? Contohnya apa? Misalnya dia biasanya nggak mau diajak kerja sama nih. Nggak aku ngerjain sendiri aja. Tiba-tiba dia mau ngangkat meja sendirian sok-sokan nih. Bukannya keangkat mejanya. Malahan mejanya jatuh. Badannya ketimpa. Kakinya juga ketiba nama bangkunya. Atau sama mejanya. Nah, kalau kayak gitu siapa yang rugi? Sedih nggak? Pasti sedih. Yang rugi siapa? Pasti diri kita sendiri. Makanya harus mau bekerja sama ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, dari semua materi yang Ibu jelaskan, kita dapat ambil kesimpulan tentang sikap kerjasama. Yang pertama, sikap bekerja sama adalah sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita tidak mau bekerja sama, karena sikap bekerja sama itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kerjasama dapat meningkatkan rasa peduli dan mempererat tali persaudaraan. Jadi saudara kita banyak deh. Yuk, oleh sebab itu, jadikan sikap bekerja sama sebagai kebiasaan yang baik. Jangan pernah ditinggalkan sikap kerjasamanya ya nak ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa dibaca lagi buku catatan dan buku paketnya ya. Jangan lupa juga sikap kerjasamanya diterapkan dalam kehidupan kita ya, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan rumah kita.
Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.